apakah seorang pecandu narkotika saat dia direhabilitasi kemudian dia bisa sembuh, Pak? Tidak ada yang menjamin orang untuk sembuh. Ya. Oh, iya. Salam sehat tanpa narkoba, salam Indonesia bersinar, salam Maluku bersinar. Hai Sobat BNN, ketemu lagi dalam podcast Ngopi bareng BNN Provinsi Maluku. Ngobrol pintar bareng BNN Provinsi Maluku. Bersama saya, Anggita Aryati. Dan tema kita hari ini adalah mengenai pelayanan publik yang ada di BNN Provinsi Maluku, khususnya rehabilitasi. Untuk itu, hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan konselor adiksi Alimadya. Kalau nggak salah iya. Coba nanti kita tanya langsung ya sama narasumber kita. Konselor adiksi Alimadya yang ada di BNN Provinsi Maluku, Bapak Leo Simatupang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam sehat tanpa narkoba. Salam Bapak. sehat tanpa. Ya, tapi bener ya Pak, konselor adiksi Alimadya. Udah bener ya? Aduh, saya khawatir salah tadi awal Pak. Jadi bedanya kalau konselor biasa sama konselor adiksi adalah? Konselor adiksi dia lebih memahami terkait masalah ketergantungan dari pecandu atau penyalahguna narkotika. Oh, berarti memang konselor adiksi Alimadya ya sih. Oke, ngomong-ngomong nih soal bidang rehabilitasi, pelayanan publik apa aja sih Pak yang bisa diakses oleh masyarakat terkait rehabilitasi di BNN Provinsi Maluku? Ya, terima kasih. Jadi Sobat BNN, di BNP Maluku itu ada 3 produk pelayanan publik kita. Ya. Yang pertama itu rehabilitasi rawat jalan yang ada di klinik Metamorfosa BNP Maluku. Yang kedua terkait layanan penerbitan surat keterangan pemeriksaan hasil narkotika. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Oh ya, SHKPN. Yang dikenal dengan SKPN. Dan itu dilakukan oleh masyarakat secara online. Oh, bisa online ya Pak, SHKPN. Lalu ada lagi apa tadi? Yang pertama itu tadi rehabilitasi rawat jalan bagi pecandu, korban penyalahguna narkotika. Yang keduanya kaitan dengan layanan penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Yang ketiga terkait yang sekarang lagi boomingnya ini. Oh iya, apa itu Pak? Intervensi berbasis masyarakat. Intervensi berbasis masyarakat. Tapi sih menarik nih Pak yang SHKPN. Karena setahu saya nih SHKPN kan bukan cuma bisa di BNN saja ya, di tempat lain juga bisa instansi lain. Itu bedanya dengan instansi lain dengan BNN apa tuh SHKPN di tempat kita Pak? Sobat BNN perlu diketahui bersama bahwa BNN adalah leading sektor untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi terkait dengan penerbitan SKHPN yang membedakan dengan mitra-mitra lembaga kita bukan hanya sekedar pemeriksaan urin. Bukan cuma pemeriksaan urin ya. Tapi kita juga akan screening riwayat penyalahgunaan masyarakat yang pernah atau menggunakan penyalahgunaan narkotika. Dari di SHKPN Di itu. SKPN. Lalu untuk parameternya sendiri? Kalau di BNN seluruh Indonesia minimal itu 7 parameter. Minimal 7 parameter. Terus ini kan harganya bisa dibilang cukup mahal ya dibandingkan instansi lainnya. Keuntungan apa lagi sih yang bisa didapat masyarakat kalau dia SHKPN-nya di BNN? Ya, yang tadi saya sudah jelaskan itu terkait dengan bagaimana riwayat penyalahgunaan narkotikanya. Termasuk juga masalah 7 parameter tadi. 7 parameter. Ya. Jadi istilahnya lebih rinci lah ya Pak ya, bukan cuma sekadar 3 atau apa, tapi 7 parameter langsung. Kemudian kalau misalnya nih ada yang positif, kan dia harus rehabilitasi nih ya Pak. Nah, apakah rehabilitasi itu hanya ada di BNN? Atau tadi Bapak bilang ada rawat jalan, ya. Apakah bisa di tempat lain? Iya, terima kasih. Jadi Mbak Anggi, kita di BNNP Maluku bermitra kerja dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Kebetulan di Maluku ini yang menjadi institusi penerima wajib lapor itu ada 2 di Kota Ambon. Ada dua nih, apa aja tuh Pak? Yaitu di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku. Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku dengan
tipe layanannya rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Bisa rawat jalan dan bisa rawat inap, berarti bisa stay atau tinggal di rumah sakit rumah itu. sakit. Ada bed-bednya ya Pak? Tergantung kecanduan tingkat keparahannya ya. Tergantung tingkat kecanduan, dan itu ditentukan dari asesmen pihak BNN ya, apakah dia harus rawat jalan atau rawat inap gitu. Oke, terus yang kedua di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Ambon. Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Tantui, betul? Iya, itu kalau di Tantui Rumah Sakit Bayangkara rawat jalan sama rawat inap atau hanya rawat jalan saja? Untuk sementara masih rawat jalan, dan akan didorong untuk rawat inap ya, kerjasama dengan rumah sakit khusus daerah karena terkait dengan sumber daya manusia, dokter spesialis kesehatan jiwanya yang memang harus bekerja sama dengan rumah sakit khusus daerah. Ini kalau misalnya masyarakat mau dapat pelayanan rawat jalan, misalnya dia tahu dia punya keluarga atau dia sendiri adalah seorang pecandu dan ingin mendapatkan rehabilitasi di tempat IPWL yang tadi Bapak sebutkan, itu prosedurnya seperti apa ya Pak? Untuk rawat jalan, untuk secara sukarela, itu masyarakat datang saja secara sukarela atau orang tua mendampingi baik ke klinik BNP Maluku maupun di rumah sakit khusus daerah dan rumah sakit Bayangkara. Cukup datang dan bilang untuk ingin menjalani rehabilitasi rawat jalan. Oke, itu ada biayanya nih Pak? Ngomong nih kalau rehabilitasi. Kalau di klinik BNP dan BNK jajaran kita gratis. Gratis ya. Tapi ngomong soal SHKPN tadi, ini belum selesai saya sampai karena tertarik dengan bicara rehabilitasi. Kalau SHKPN tadi di BNN bayar nih Pak? Ada biayanya? Kalau SKPN itu dia masuk dalam kategori PNBP ya, pendapatan negara. Jadi konsekuensinya ya ada tarif, retribusinya itu sebesar 290.000. Berarti SHKPN itu masuk dalam distribusi negara ya, bukan untuk BNN tapi untuk negara karena memang sudah untuk masyarakat juga ya, karena ini untuk masyarakat juga, betul. Ini yang saya tertarik, tadi kita bicara soal rehabilitasi nih Pak ya, rehabilitasi, rawat jalan dan rawat inap. Apakah seorang pecandu narkotika saat dia direhabilitasi kemudian dia bisa sembuh Pak? Kalau di istilah penyalahgunaan zat ya, adiktif atau narkotika, itu semua tidak ada yang menjamin orang untuk sembuh ya. Tapi adalah istilah pulih. Jadi kita sebutnya pecandu itu dia pulih dari ketergantungan. Kenapa pulih? Karena memang dia jangka panjang sifatnya dan ada ketergantungan di situ. Jadi kalau udah sekali pakai, dia harus tetap ya kalau dia terlalu terpakai ya, kalau dia terlalu terpakai, ketergantungan, ada putus jar, ya, sakau, ya, atau ada gejala psikis, dia pasti akan cenderung akan mencari. Jadi kita tidak bilang sembuh, kita bilangnya pulih. Lalu untuk bisa istilahnya benar-benar pulih dari masalah narkoba ini, apakah ada perlu peran dari keluarga, atau mungkin pemerintah, atau mungkin dari sekitarnya? Bagaimana ya Pak? Ya, perannya ini bukan hanya dari pihak penyalahgunanya, tapi juga keluarga terdekatnya, ya, mau pasangannya kalau dia suami istri, atau kalau anak yang belum berkeluarga pasti orang tua, termasuk orang-orang terdekat yang bisa tinggal di tempat tinggalnya atau di lingkungannya, karena di lingkungan kan salah satunya yang bisa dia terkena penyalahgunaan karena diajak ya, iya. Hasil ajakan ya, karena memang lingkungan itu mempengaruhi sekali seseorang mau jadi baik atau mau jadi buruk. Nah kalau sudah salah bergaul, kemudian pakai narkoba, masih ada rehabilitasi, tapi bukan berarti rehabilitasi selesai, masih ada lagi yang namanya rehabilitasi berkelanjutan, seperti itu ya Pak. Lalu untuk bicara soal rehabilitasi kan artinya bahwa masyarakat itu punya peranan ya Pak ya, maksudnya tidak bisa hanya rehabilitasi ya cuma pecandunya aja lah yang berusaha pulih, tapi masyarakat juga punya peran di situ. Apa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pemulihan seorang pecandu narkotika? Ya, terima kasih. Jadi untuk yang tingkat coba pakai, ya, sekarang ada program BNN untuk 3 tahun berjalan. Itu ya dengan istilah intervensi berbasis masyarakat atau intervensi berbasis masyarakat IBM. Itu programnya BNN seluruh Indonesia. Ya, itu dalam rangka bagaimana menjangkau penyalahguna atau korban yang coba pakai tingkat rendah ya, risiko tingkat rendah, agar dia tidak teratur pakai atau menjadi ketergantungan. Ini
merupakan kearifan lokal ya, dari direncanakan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, dan sesuai kearifan lokal masing-masing ya. Contoh kayak di Maluku, Kota Ambon, itu kalau di komunitas Kristen ada namanya komunitas persekutuan gereja ya. Di situ bisa diberdayakan pelayan-pelayan majelis, pendeta, ya, termasuk perangkat-perangkat di bawahnya. Ini kalau misalnya masyarakat mau bergabung, maksudnya ikut dalam program IBM, misalnya contohnya di tadi Bapak bilang ya, di persekutuan gereja, misalnya satu persekutuan gereja mau ikut dalam program IBM. Ya. Apakah dia cukup datang, Pak, saya mau IBM, Ya. itu langsung serta-merta ikut program atau ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya? Ya. Jadi mekanisme pembentukan intervensi berbasis masyarakat itu berdasarkan kelurahan dan desa. Berdasarkan kelurahan dan desa, oke. Ya. Jadi satu desa atau satu kelurahan, baik itu pejabat pemerintahannya, kalau di sini dikenal dengan raja ya, raja atau kepala desa atau lurah, mendorong untuk dibentuk tuh, digerakkan itu partisipasi masyarakat. Yang istilah sekarang kalau dibentuk namanya agen pemulihan. Agen pemulihan. Oh, berarti dalam IBM itu ada namanya agen pemulihan, dan itu dibentuk oleh si lurah atau raja itu. Oh, berarti peran pemerintah penting sekali ya Pak di sini ya. Kenapa harus ada itu? Ya? Karena kita sadari penuh lembaga-lembaga rehabilitasi yang ada di wilayah Indonesia, khususnya Maluku, itu sangat terbatas. Jadi bagi yang coba pakai, itu bisa dijangkau dulu sama teman-teman yang agen pemulihan dari kelurahan atau desa. Karena dengan ini dihalangi atau ditanggulangi, berarti kan para pengedar, ya, para kurir, orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak memakai kembali atau bahkan bisa mengedarkan yang sebenarnya dia pakai tapi dia edarkan lagi. Nah, dia akan terjebak dalam kaitan dengan aspek hukum. Iya, ya saya pernah dengar ada sebuah istilah kita kalau di BNN itu ada sebuah prinsip lah. Kenapa sih orang suka bertanya ya, kenapa sih kok narkoba di Indonesia tuh nggak selesai-selesai? Ya mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, karena masih ada permintaan di pasaran. Nah, bagaimana cara menekan permintaan itu? Ya dengan tadi masyarakat ikut bergabung dalam proses rehabilitasi. Kalau misalnya tidak ada narkoba yang tersebar di masyarakat, mana laku jualannya ya kan Pak ya? Kalau jualannya nggak laku ya otomatis bandar-bandar itu nggak akan jualan di tempat kita, betul nggak seperti itu pola pikirnya Pak? Nah, ini menarik nih yang saya agak tertarik ya dengan IBM karena ternyata IBM itu memfasilitasi masyarakat untuk terlibat langsung ya dalam program rehabilitasi yang disebut dengan agen pemulihan, betul ya Pak? Oke, misalnya ada satu kelurahan nih, kelurahan itu habis mendengar podcast kita nih Pak, lalu dia tergerak hatinya, wah ternyata BNN punya IBM nih, ternyata saya sebagai lurah, saya sebagai raja bisa bikin agen pemulihan di kampung saya, di negeri saya. Nah, terus dia datang nih ke BNN, Pak, saya bersedia membuat IBM di kampung saya, datang ke BNN gitu Pak, atau gimana nih prosedurnya? Jadi nanti ada hotline kita yang bisa nanti masyarakat bisa tahu ya, untuk berkoordinasi langsung dengan BNNP maupun BNK yang ada ya. Oh, maksudnya call center BNN ini? Iya. Oh iya, nanti di akhir ya, nanti di akhir kita nanti ada call center BNN Provinsi Maluku yang akan kami share untuk para sobat-sobat BNN, siapa tahu mau gabung ke dalam agen pemulihan yang ada di Provinsi Maluku. Oke, jadi setelah hotline Pak, nanti kita akan lakukan asistensi atau rapat koordinasi dengan masing-masing kelurahan atau desa atau negeri, supaya tidak hanya sekedar koordinasi, tapi mewujudkannya lewat mengajak masyarakatnya untuk rela, ya itu karena ini kerelaan, sukarela ya, sukarela punya waktu, upahmu besar di surga, betul. Dan dia patron itu dia punya keteladanan di masyarakat, diterima di masyarakat. Kalau nggak diterima di masyarakat, mungkin keluarga yang punya anggota yang penyalahguna, dia akan tidak spontan untuk membawa diri. Oke, jadi bicara soal rehabilitasi rupanya sebenarnya itu bukan hanya di BNN saja, dan juga bukan hanya di 2 IPWL yang tadi Bapak sebutkan, di Rumah Sakit Bayangkara sama Rumah Sakit khusus daerah ya Pak ya. Ternyata masyarakat juga bisa berperan dalam rehabilitasi, itu menjadi agen pemulihan.
Tapi Ya. itu gampang lagi. Tadi tempat makan ya. Supaya masyarakat tidak was-was. Oke. Kenapa saya harus melaporkan tetangga saya? Jelek. Ini sering terjadi di masyarakat. Kenyataannya tuh masyarakat Iya. takut. Nanti kalau aku melapor, Iya. aduh saya lagi yang harus ribut teman. Iya. Itu gimana tuh Pak? Jadi peran AP nanti, agen pemulihan, AP istilahnya ya, agen pemulihan, itu dia punya prinsip salah satunya menjaga kerahasiaan penyalahguna dan anggota. Jadi kamu yang agen pemulihan harus bisa keep secret. Ya. Kalau ember nggak bisa jadi agen pemulihan ya Pak? Iya. Betul. Harus satu keep secret. Jadi satu keep secret. Lalu yang kedua Pak apa nih agen pemulihan prinsipnya? Ada lagi nggak? Prinsipnya semua tidak ada yang punya derajat tinggi dan bawahan. Jadi semua sama. Jadi dia secara sukarela tetap merangkul masyarakat yang pernah atau penyalahguna narkotika. Berarti kalau saya rangkum, saya coba rangkum, berarti untuk menjadi agen pemulihan pertama harus bisa jaga rahasia, yang kedua bersedia bekerja atau bertugas secara sosial, atau memang ini tujuannya untuk kemaslahatan umat ya istilahnya ya, untuk upah besar di surga ya Pak ya. Dan dia punya pengaruh di masyarakat. Jadi Artinya sebaiknya- diterima masyarakat. Jadi sebaiknya yang jadi agen Ya. pemulihan itu adalah patron-patron ya Pak ya. Ya, Pak. Bagus juga ya program Patronnya BNN. salah satu bisa kita lihat ya tokoh masyarakat, tokoh agama, ya. Tokoh agama, tokoh Ya. masyarakat, tokoh pemuda yang bisa pemuda yang berprestasi atau yang orang bilang punya power. predikat Oh, predikat. positif ya, yang baik di mata masyarakat. Luar biasa Pak percakapan hari ini. Sebenarnya saya ingin ngobrol panjang lagi karena ternyata bicara rehabilitasi itu banyak aspek dan banyak hal yang bisa melibatkan masyarakat ternyata. Nah untuk itu Sobat BNN, tapi kayaknya waktu juga yang memisahkan percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Mungkin next time kita bikin podcast part 2 gitu Pak ya. Setuju. Siapa tahu masyarakat ada yang lebih tahu lebih banyak lagi. Nanti outline-nya bisa di ini. Oh ya, nanti di akhir sesi kita nanti akan ada kita share call center BNN Provinsi Maluku yang dimana masyarakat bisa menghubunginya, misalnya ingin bergabung dalam agen pemulihan atau mungkin raja atau lurahnya ingin masuk ke dalam program IBM. Iya. Nanti di akhir kita akan sharing. Nah terakhir Pak sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, Bapak bisa ikut saya untuk salam sehat tanpa narkoba. Sebelum salam saya punya tagline. Oh, Bapak punya tagline Ya. sendiri ya? Oke, boleh silakan Pak. Ya, Sobat BNN, ya, Sobat BNN, berani lapor diri, jangan takut ditangkap. Oke, berani lapor diri, jangan takut ditangkap. Nah itu, kalau gitu sekarang gantian saya Pak. Salamnya begini Pak, salam sehat tanpa narkoba, salam Indonesia bersinar, salam Maluku bersinar. Oke, Sobat BNN, demikian podcast dari kami berdua bersama narasumber yang luar biasa hari ini sudah mendampingi saya. Oke Pak, salam sehat tanpa narkoba, salam Indonesia bersinar, salam Maluku bersinar. Kasih Pak, ya.